Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan pada pagi hari ini. Di sini saya Ronaldo Arif Hidayat dari mahasiswa eh, S2 Pendidikan Olahraga. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Supriyadi Ega selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi yaitu terkait tentang teknik analisis dan penafiran data penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk dari segi pembahasannya, di sini yang pertama akan membahas tentang konsep analisis data, kemudian yang kedua yaitu prosedur analisis data, yang ketiga jenis analisis data, dan yang terakhir yaitu penafsiran hasil penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Langsung saja yang pertama mengenai konsep analisis data. Di sini menurut Kurniawan dan juga Puspitan Tias 2016, dia mengatakan bahwa analisis data merupakan bagian penting dari metode ilmiah data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dikelompokkan, dikategorikan, dimanipulasikan, serta disusun sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut mempunyai arti atau makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan serta bermanfaat untuk pengujian hipotesis. Uh, Oleh karena itu, analisis data dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data dapat dengan mudah dipahami dan dimanfaatkan untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian menurut Sugiono 2013, dalam penelitian kuantitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu arahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Oleh karena itu, datanya kualitatif, teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Kemudian sedangkan dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, triangulasi, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan masih belum ada pola yang jelas sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan analisis. Berdasarkan kesimpulan, jadi untuk berdasarkan kesimpulan dari para ahli di atas, yaitu dapat disimpulkan bahwa analisis data hasil penelitian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Nah, untuk perbedaan ini tergantung pada jumlah dan sifat data yang dikumpulkan. Jika data yang diperoleh bersifat uraian yang tidak dapat dirubah ke dalam bentuk angka-angka, maka analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.
Jadi untuk penelitian kualitatif itu adalah di mana data ini mengalami mempunyai uraian yang tidak dapat diubah. Jadi untuk datanya sendiri itu tidak bisa dirubah. Sedangkan untuk yang kuantitatif itu di sini bisa untuk data angkanya itu bisa diubah, dirubah atau istilahnya dimanipulasi itu. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur analisis data. Di sini prosedur analisis data penelitian yang menggunakan statistik dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang tahap pertama adalah yang pertama yaitu tahap pendahuluan yang disebut pengolahan data. Untuk pengolahan data sendiri yaitu sering saling dipertukarkan pemakaiannya dengan istilah analisis data atau data analis. Dalam tulisan ini dianut pendirian bahwa pengolahan data merupakan bagian awal dari proses analisis data. Pengolahan data sendiri meliputi yaitu ada kegiatan pencocokan atau checking, kemudian yang selanjutnya yaitu pembenahan atau editing, kemudian pemberian label atau labeling, dan yang terakhir yaitu pemberian kode atau coding. Untuk kegiatan pemberian label biasanya dilaksanakan untuk memberikan identitas yang spesifik atas instrumen yang terkumpul, seperti instrumen atau istilahnya dengan tes, kuesioner, inventory, lembaga pengamatan, kemudian identitas responden atau jenis. Untuk identitas respondennya itu kayak atau istilahnya itu kayak jenis kelamin, usia, kemudian pendidikan, kemudian lembaga atau daerah asal responden dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ditinjau dari kesamaan prosedur dan jenis kegiatannya. Pemberian kode atau coding sesungguhnya mencangkup juga kegiatan pemberian label. Nah, hanya saja fokus dari aktivitas pemberian kode lebih tertuju pada jawaban yang diberikan oleh responden. Kemudian untuk sesuai dengan namanya, pemberian kode adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut macam dan sifatnya dengan cara memberi tanda atau kode atau lazimnya dalam bentuk angka pada masing-masing jawaban. Kemudian untuk angka-angka di sini biasanya mencerminkan skala pengukuran yang berbeda, yaitu seperti nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu mengenai tahap pengorganisasian data. Untuk pengorganisasian data sendiri yaitu merupakan kegiatan pokok dalam analisis data yang mencakup kegiatan pengelompokan, menyederhanakan, menyajikan data, serta menerapkan analisis statistik inferensial. Untuk hasil pengorganisasian data ini dapat berupa tabel distribusi, frekuensi, grafik, gambar, diagram maupun angka-angka statistik, ya seperti nilai rata-rata, simpang baku, koefisien korelasi, nilai T, nilai F, nilai R, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tahap yang kedua, analisis ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang statistik.
Pengetahuan statistik yang dimaksud mencakup pemahaman terhadap tujuan penggunaan setiap jenis teknik analisis statistik, persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosedur penerapannya. Kemudian sedangkan aspek keterampilan mencakup pada kemahiran dalam pemanfaatan alat bantu analisis data, ya contohnya ya seperti kayak kalkulator dan program analisis data statistik dengan komputer atau istilahnya dengan SPSS. Kemudian untuk yang tahap yang terakhir yaitu di sini tahap penemuan hasil. Di sini yaitu kegiatan penelitian yang dikategorikan ke dalam tahap ini adalah upaya peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap hasil analisis data. Atas dasar interpretasi ini, penelitian akan menarik kesimpulan untuk memecahkan masalah penelitian. Pemaknaan atas hasil analisis ini penting dikuasai oleh peneliti, mengingat analisis data sering dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer atau istilahnya dengan bantuan SPSS. Kemudian untuk pengalaman menunjukkan bahwa banyak peneliti yang tidak dapat memahami hasil analisis data yang dilakukan dengan komputer atau SPSS. Jika pemahamannya salah, tentu interpretasi yang diberikan juga akan salah, sehingga kesimpulan yang ditarik pun menjadi tidak akurat. Oke, untuk selanjutnya di sini ada jenis data. Yang pertama mengenai data kualitatif. Di sini menurut Arifin 2020 mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari beberapa sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Kemudian untuk analisis data kualitatif sendiri yaitu bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Kemudian selanjutnya di sini yang kedua yaitu kuantitatif. Untuk analisis data kuantitatif dapat dibedakan berdasarkan dengan metode yang digunakan dalam pengelompokannya, yaitu data statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Di sini menurut Ansori dan Iswanti 2020 menjelaskan bahwa statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diperlakukan untuk populasi, sehingga dalam statistik ini cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Sedangkan menurut Setiawan 2019 di sini untuk statistik deskriptif yaitu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi untuk perbedaan dari inferensial maupun deskriptif di sini perbedaannya untuk statistik inferensial itu yaitu di mana untuk pengambilan populasi itu dilakukan secara jelas dan juga secara random. Untuk
untuk statistik deskriptif, yaitu di mana yaitu menggambarkan suatu data yang telah dikumpulkan, akan menggambarkan suatu data yang secara umum, atau istilahnya untuk permasalahan yang ada. Jadi sehingga untuk membuat kesimpulannya lebih jelas. Kemudian untuk yang terakhir di sini yaitu penafsiran hasil penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Di sini menurut di sini yaitu data yang dalam bentuk tabel perlu diberikan penjelasan yang terperinci dengan tujuan untuk menegakkan keseimbangan suatu penelitian dalam pengertian menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan penelitian lain. Di sini menurut Fitrah dan Lutfiyah 2017, oleh ini menurut Fitrah Lutfiyah 2017, oleh karena itu penafsiran dapat menghubungkan suatu penemuan studi eksploratif menjadi suatu hipotesis untuk suatu percobaan yang lebih teliti lainnya, dan untuk itu penafsiran data sangat penting kedudukannya dalam proses analisis data penelitian, karena kualitas analisis dari suatu penelitian sangat tergantung dari kualitas penafsiran yang diturunkan oleh peneliti terhadap data. Kemudian sedangkan menurut Mustafa dan Gustianto 2020 mengemukakan beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama mengenai memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan, di mana di sini hasil analisis mungkin masih sedikit dengan makna. Dengan pengajuan beberapa pertanyaan, hasil tersebut bisa dilihat maknanya. Kemudian pertanyaan dapat berkenaan dengan hubungan atau perbedaan antara hasil analisis, penyebab, aplikasi, dan implikasi dari hasil analisis. Kemudian yang kedua yaitu mengenai hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Penelitian tindakan sangat erat kaitannya dengan pribadi peneliti. Temuan hasil analisis bisa dihubungkan dengan pengalaman pribadi peneliti yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai minat nasihat dari teman yang kritis. Bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis, mintalah pandangan kepada teman yang seprofesi dan memiliki pandangan yang kritis. Jadi maksudnya di sini yang poin ketiga yaitu di mana kita untuk melakukan analisis data, di mana kita harus melakukan tindakan kepada teman untuk memperjelas kembali terkait pandangan suatu kritik yang ditanggapi oleh dari teman kita sendiri. Sedangkan ke yang poin keempat yaitu di mana hubungkan hasil-hasil analisis dengan literatur. Untuk faktor eksternal yang mempunyai kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman, atau kalau
mungkin ahli adalah interatur. Apakah makna dari dari temuan penelitian menurut pandangan para ahli atau para peneliti dari dalam berbagai literatur. Jadi intinya tuh kayak contohnya tuh kita mereview dari beberapa rujukan-rujukan yang kita nemui ya. Contohnya kayak dari jurnal, mungkin dari buku, mungkin dari itulah, mungkin itu. Kemudian yang terakhir yaitu kembalikan pada teori. Nah, di sini cara lain untuk menginterpretasikan hasil dari analisis data adalah hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini kita mengembalikan pada teori yang kita dapatin. Jadi kita mendapatkan teori yang kita temuin sehingga kita menginvestasikan kembali untuk dari hasil penemuan analisis data itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini yaitu ada penafsirkan penelitian kuantitatif. Di sini menurut Hermawan 2019 yaitu metode penelitian kuantitatif yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Jadi untuk maksudnya dari menurut Hermawan sendiri yaitu di mana metode penelitian kuantitatif sendiri yaitu di mana kita harus melakukan secara sistematis, kemudian terencana, terstruktur dengan jelas. Jadi pembuatannya itu dari awal hingga dari awal hingga akhirnya itu sejak dari awal hingga akhir itu pembuatan jenis penelitiannya itu jelas. Sedangkan menurut Winarni 2021 di sini di mana metode ini juga sering disebut sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan juga sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai menafsirkan penelitian kualitatif. Di sini menurut Sinambela 2014 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ini berangkat dari filsafat konstruktivisme yang memandang kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan berdasarkan pengalaman sosial sehingga peneliti kualitatif memandang kenyataan sebagai konstruksi sosial. Individu atau kelompok menarik atau memberikan makna kepada suatu kenyataan dengan mengkonstruksinya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.